Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut di ayat 89 ya. Masih di kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihun ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Artinya, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka tidak memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Allah subhanallahu wa ta'ala berfirman, walamma ja'ahum, dan setelah datang kepada mereka, yaitu kaum Yahudi, kitabum min indillah, kitab dari sisi Allah, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat. Dan firman-Nya, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, padahal sebelumnya mereka bisa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Artinya, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa kitab ini, Al-Quran, mereka senantiasa mengharap kedatangannya guna mengalahkan musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang musyrik. Ketika orang-orang musyrik itu menyerang mereka, mereka berkata, pada akhir zaman kelak akan diutus seorang nabi, bersamanya kami akan memerangi kalian seperti serangan terhadap kaum Ad dan Iram.
Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Qatadah Al-Ansori dari beberapa syekh, katanya kisah ini tentang kami dan juga tentang mereka, yaitu tentang kaum Ansor dan kaum Yahudi yang merupakan tetangga terdekat mereka ketika kisah ini diturunkan, yaitu walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi. Dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya, kami dulu pernah mengalahkan mereka pada zaman jahiliyah. Ketika itu kami masih musyrik, sedang mereka adalah ahlul kitab. Mereka mengatakan kelak akan muncul seorang nabi yang diutus, dan kami akan mengikutinya. Lalu bersamanya kami akan memerangi kalian, sebagaimana halnya serangan terhadap kaum Ad dan Iram. Namun ketika Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulullah dari kalangan kaum Quraisy dan kami mengikutinya, justru mereka orang-orang Yahudi mengingkarinya. Allah Subhanahu taala berfirman, "Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin." Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Jadi ya, hari ketika memeranginya, mereka kaum Yahudi menyampaikan bahwa akan ada utusan dan nanti kami akan mengikutinya. Tapi ketika datang Rasulullah, ya ternyata utusannya dari kaum Quraisy, mereka mengingkarinya. Seperti itu. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadh-dhalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua, dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di-subscribe, tolong di-like, tolong di-komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.